Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil, kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Anggota DPR RI Komisi 9, Edi Wuryanto mengkritisi kebijakan rekrutmen pegawai Badan Gizi Nasional, BGN, serta pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, khususnya bagi pegawai program makan bergizi gratis, MBG. Kritik tersebut disampaikan Edi saat menghadiri rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Pembahasan tersebut juga terkait rencana pengangkatan sebanyak 32.000 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, menjadi PPPK mulai Februari 2026. Menurut Edi, ketidakseimbangan gaji dan status kepegawaian antar profesi dapat memicu konflik sosial, sebagaimana pernah terjadi pada polemik insentif guru pengawas MBG. Ia mencontohkan sopir BGN atau tenaga dapur MBG yang dinilai dapat menerima gaji lebih tinggi dibanding guru honorer, meskipun beban kerja dan masa pengabdian guru jauh lebih berat. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa BGN telah melaksanakan rekrutmen dan seleksi PPPK tahap pertama terhadap 2.000 lebih pegawai. Para pegawai tersebut telah resmi berstatus ASN terhitung sejak 1 Juli 2025. Sementara itu, Direktur Pusat Telaah Informasi dan Regional Semarang, Patiros, Muklis Raya, menilai MBG merupakan program ambisius yang dijalankan tanpa perencanaan kelembagaan dan anggaran yang matang. Menurutnya, sejak awal MBG sudah menunjukkan persoalan tata kelola, terutama karena dijalankan oleh lembaga negara yang relatif baru. Yang berikutnya, Pak, soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu. Ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi, accounting. Bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9, bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status. 3 hal itu, kalau ingin ketenagakerjaan kita baik. 1 perintah, 2 upah, 3 status. Nah, posisi SPPI, ahli gizi, accounting itu adalah hubungan pemberi kerja dan pekerja. Dan harus memenuhi 3 hal ini. Maka tepat sekali kalau masuk di P3K karena itu bagian dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Pak, jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan statusnya harus jelas, baik. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil, kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak Kepala BGN kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain-lain saya kira teman-teman sudah mengkritisi keracunannya kenapa nggak dilaporkan. Kan Bapak bilang 0, 2026 ada keracunan lagi. Dan prediksi keracunan pasti akan meningkat terus Pak, karena ya data Bu Irma tadi sudah disampaikan. SLAS belum, akreditasi belum, sementara dia sudah operasional. Ini kan ibarat SIM-nya belum lengkap, mobilnya belum terlalu bagus, tapi diminta tempur di Formula F1 sama dengan mobil Ferrari, pasti nabrak-nabrak Pak.
Ya ini perhatian kita semua. Jadi banyak hal yang kita selesaikan, kami hanya ingin mengkritisi. Bagi kami ini program kerakyatan yang harus didukung. Nggak ada alasan untuk, tapi tata kelola teknis yang terus akan kita pantau dan Komisi 9 punya tanggung jawab moral untuk itu, bagian dari kerjasama kolektif kita, dan mudah-mudahan di 2026 BGN-MBG ini tambah baik. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375, dan tenaga gizi 375, dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Dan kemudian kami perlu laporkan terkait dengan anggaran Badan Gizi Nasional yang terserap pada tahun 2025, di mana program pemenuhan gizi nasional itu pagunya 59.557.399 miliar 85.000 rupiah, itu terserap 99,5% sebelum pagu adanya anggaran biaya tambahan, sementara untuk dukungan manajemen penyerapan 45,9%. Dan kemudian di akhir tahun kita mendapatkan anggaran biaya tambahan sehingga penyerapan kita menjadi 81,6, dan ada dukungan manajemen yang tidak bisa kita serap karena yang kita ajukan terkait dengan optimalisasi baru dikeluarkan izinnya pada tanggal 30 oleh Kementerian Keuangan, sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi anggaran tersebut. Tapi alhamdulillah Badan Gizi mendapatkan 2 program, yang satu adalah program optimalisasi meskipun tidak optimal, dan kemudian juga anggaran biaya tambahan yang menyelamatkan bantuan pemerintah di saat-saat terakhir, karena pada saat seminggu terakhir di bulan Desember itu kita kekurangan anggaran untuk program makan bergizinya, dan kami eksekusi dengan anggaran biaya tambahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.